Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat adalah salah satu reka adegan di mana kejadian itu menimpa narasumber kami bernama Dio. Dan alhamdulillah Dio sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Dio. Waalaikumsalam. Selain Dio juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dio, dari video tadi itu bahwa kita melihat sama-sama pacarnya Dio saat itu minta tanggung jawab sama Dio ya? Iya, benar. Iya. Boleh diceritakan kok bisa sampai segitu jauhnya kalian berpacaran, sudah seperti orang suami istri, ini gimana ceritanya? Ya, berawal kami pacaran dan kami pun nggak sadar kalau kami itu udah ngelakuin hal yang ya sangat berdosa ya Mas. Ya. Awalnya saya nggak nyangka kalau pasangan saya itu hamil. Ya, karena dia hamil, dia pun datang ke tempat saya dan meminta buat saya tanggung jawab atas kehamilan dia. Tahan dulu di situ, Pak Ustadz. Ini banyak anak muda yang berpacaran, kemudian sepertinya sudah lupa diri, sudah seperti orang suami istri melakukan hubungannya. Kira-kira nih Pak Ustadz, untuk anak muda kita ini apa yang harus mereka batasi sehingga itu tidak terjadi Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi cerita Mas Dio tadi bilang nggak sadar, nggak mungkin melakukan itu tanpa sadar. Pasti penuh kesadaran. Tetapi para adik-adikku, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam tidak menuntunkan adanya pacaran. Yang ada itu saling mengenal. Pengenalan apa? Pengenalan sebatas untuk mengenal dia ini siapa, anaknya siapa, apa pikirannya, dan lain-lain sebatas itulah. Tapi yang tidak dibolehkan adalah seperti pacaran yang kemudian tidak lagi sekedar mengenal, tapi jauh dari halal yang lainnya, bahkan melampaui batas kewajaran, seperti yang terjadi pada narasumber kita pada kali tadi diceritakan, yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan, karena itu hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang sudah resmi sebagai pasangan suami istri yang dinikahkan. Yang di luar pernikahan, maka itu namanya perbuatan yang diharamkan. Inilah Al-Quran surat Al-Isra menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi maksudnya mendekati apa? Anda sudah tahu bahwa ketika masuk di sana ada ruang setan, maka jangan terlampau jauh, gitu loh. Innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, karena apa? Itu adalah harkat martabat kemanusiaan orang akan hilang di sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah hindari, jauhi, sering berduaan. Makanya hadis Nabi menjelaskan, la yahluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seseorang bersepisipan, maksudnya berdua-duaan, kecuali ada mahram yang mengikutinya, misalkan pamannya atau apa. Tapi anak muda sekarang, paman ikut terus mengapain, kan begitu. Tapi itulah sesungguhnya agama memberikan panduan. Mas Dio, setelah pacar Mas Dio bilang hamil, kemudian reaksi Mas Dio apa? Saya dengar katanya sempat meminta untuk menggugurkan ya? Iya, awalnya kan namanya dia kan ketakutan juga ya Mas. Solusinya gimana ini? Saya bilang ya mau gimana lagi? Saya bilang dia sempat mau gugurin, minta cariin obat yang supaya bisa ngugurin itu kandungan. Tapi karena yang kuasa kehendaknya lain, ya, tidak terjadi dan saya pun sebenarnya nggak tega ya, namanya itu kan darah daging saya kan. Walaupun saya dosa, masa sih saya harus dosa lagi? Dan akhirnya saya pun supaya dia nggak takut, saya rayu, saya kasih arahan supaya dia tetap mempertahankan bayi itu. Iya, jangan sampai gugurin. Nah, karena dia ketakutan, takut orang tuanya tahu, dia pun kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah? Iya, dia pun akhirnya ikut saya, kami pun sempat ngekos. Ngekos? Iya. Nah, sementara orang tua Mas Dio sendiri tahu? Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, setelah itu kemudian setelah tinggal di kos sampai berapa lama bertahan? Karena kan yang namanya hamil kan biasanya orang pasti udah tahu makin lama makin besar. Iya, hampir ada kali 5 bulan dia ikut sama saya Mas. Ya di situ sebenarnya awalnya dia nggak pulang, tapi karena sayanya
malas kerja dan dia kan namanya orang hamil katanya aku ini butuh perhatian katanya. Dari sejak dia hamil itu aku pun nggak tahu kenapa aku berbeda loh Mas. Yang tadinya saya perhatian tapi setelah dia ngisi anak hamil saya agak kurang nggak perhatian, cuek, malas-malesan. Ya tanpa saya sengaja dan nggak saya sadari saya pun kasar ke dia karena tingkah laku dia yang beda itu akhirnya saya main tangan. Oh, jadi ada ribut-ribut di situ, berantem di situ. Ribut. Nah, kemudian saya dengar katanya dia juga setelah ribut-ribut itu sempat kabur ya? Dari tempat kosan itu. Iya, dia kabur. Di situ saya berusaha buat nahan supaya dia nggak kabur. Tapi karena dia udah mungkin sakit hati ya Mas, sakit hati banget. Akhirnya dia pun tetap melakukan kabur dari tempat saya. Setelah dia kabur ya dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Nah, Mas nyusul? Enggak, saya belum nyusul. Dia ngabari saya sekitar jam 1 malam, dia ngechat ke saya. Kalau dia itu pulang ke rumah, dia udah tahu mama sama papanya udah tahu kalau dia hamil. Ya, karena sudah usia kandungan 5 bulanan ya. Iya. Nah, di situ dia ngadu sama saya. Kalau dia itu diinjak perutnya, terus diinjak, dipukul sama orang tuanya. Karena nggak terima kalau dia itu berbadan 2. Kemudian Mas malam itu juga memutuskan untuk menyusul. Iya, saya pun langsung datang ke sana. Sampai ke tempat dia, saya pun bukannya disuruh masuk atau apa ya. Saya dihajar sama 2 bodyguardnya dia itu, anak buahnya dia, anak buah mamanya itu. Ya, supaya saya itu tanggung jawab maunya apa, kata dia. Saya bilang memang saya yang melakukan ini, memang saya yang salah. Saya yang dosa, tapi saya minta kasih kesempatan saya bilang saya sayang sama anaknya tante, saya bilang sama anaknya ibu. Tapi di situ dia nggak terima, akhirnya dia nyuruh orang 2 itu, bodyguardnya itu buat gebuk saya di depan rumahnya dia. Ya, halo Win. Halo sayang. Iya. Sayang, kamu di mana? Kamu kenapa, Win? Aku di sini sama aku. Hah? Kamu digebukin sama mama kamu? Sama aku. Kamu di mana? Saya di depan rumah kamu, tenang. Kamu tenang aja, saya bakalan ke sana. Kamu nggak usah takut. Iya sayang, iya. Bentar ya sayang. Saya langsung ke sana. Win. Win. Kamu mau apa? Ngapain kamu kesini? Aku mau ketemu sama Winnie. Mana Winnie? Ada perlu apa? Aku nggak ada urusan sama kalian. Mana Win? Pokoknya saya mau ketemu sama Winnie. Nggak bisa masuk, ngerti nggak? Winnie. Mana Winnie, Bu? Winnie mana? Aku ingin ketemu sama Winnie, Bu. Ngapain kamu kesini? Mau apa kamu? Kamu sudah merusak masa depan anak saya. Dia hamil. Salah saya apa ke kamu? Dan anak saya salah apa ke kamu? Pergi kamu dari sini. Enggak Bu, saya nggak mau pergi dari sini sebelum saya ketemu sama Winnie, Bu. Winnie mana, Bu? Saya mau bertanggung jawab atas kehamilan Winnie, Bu. Saya mau nikahin Winnie. Nikah? Kamu bisa apa? Buat apa? Mimpi kamu. Pergi. Enggak, aku tetap nggak mau pergi, Bu. Mana Winnie, Bu? Winnie. Kalian usir dia dari sini. Enggak. Bu, Winnie. Kita mungkin sebagai orang tua sedih Iya. melihat anak yang kita didik dari kecil tapi ternyata besarnya sudah melewati batas. Tapi tidak juga diperkenankan untuk orang tua melakukan kekerasan pada anak nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz hukumnya nih? Untuk orang tua yang seperti itu harus mendidik kayak apa nih Pak Ustadz? Iya. Ini memang sampai tragis sekali ya, dan memang ini menjadi pelajaran kita semuanya. Pentingnya para orang tua mengawasi, memberikan arahan pendidikan pada anak-anak kita. Tapi ketika kasus ini terjadi, maka yang kedua adalah akal kita mesti harus kita fungsikan. Apa maknanya fungsikan? Kita bisa memahami betapa emosinya seorang tua melihat anak gadisnya kemudian dihamili orang, misalkan taruh pacarnya, otomatis kan amarah. Kenapa tidak dari awal bercerita mau meminang mau apa, itu kan bisa itu lebih awal. Karena ini kan menyangkut ada 2 hal penting, menyangkut kehormatan keluarga. Yang kedua adalah menyangkut kehormatan beragama. Yang ketiga adalah ya ini menyangkut masalah kehidupan sosial di masyarakat sana. Lah ya, tapi kan yang tadi tidak dibolehkan adalah orang tuanya kemudian anaknya sudah hamil, kemudian diinjak dan seterusnya. Seharusnya ketika anak dalam keadaan seperti ini, jangan dikira anak yang sedang tersesat ini itu pasti akan mengalami depresi kejiwaan yang luar biasa. Maka orang tua mesti harus
dengan apa ya, meskipun kita paham betul bahwa ini menimbulkan rasa malu yang luar biasa, tetapi mesti harus ada calling bell untuk apa? Untuk memotivasi anak ini jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang lebih dalam lagi. Maknanya apa? Misalkan menggugurkan. Itu sangat besar sekali potensial untuk itu. Yang kedua ada melakukan apa? Orang bunuh diri dan untuk apa? Karena keluarganya disisihkan. Itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ketika ada tadi pacarnya tadi yang sudah menunjukkan sikap simpati, empati dan tanggung jawabnya, mestinya harus diselesaikan dengan cara ya sudah diatasi karena sudah terlanjur. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, ya mau diapain lagi ya? Bagaimana bubur itu masih bisa diselamatkan, bisa dinikmati kan begitu. Jadi supaya apa? Jangan sampai ketika ada orang perbuatan dosa, kita ingin mencegah perbuatan dosa, tapi kita justru memicu perbuatan dosa berikutnya. Jadi ketika menyaksikan semacam ini, apa yang harus dilakukan? Tutup perbuatan dosa-dosa yang beriringan itu, minimalnya dosa pertama, yang kedua adalah ditaubati. Kan seperti itu yang terjadi. Ya. Nah, Mas Dio sudah berapa kali ke rumah pacarnya untuk mengutarakan, untuk mengajak menikah, udah berapa kali? Ya berkali-kali Mas, namanya saya sayang kan sama dia, dan juga saya sayang sama anak yang ada di kandungan pacar saya itu. Saya pun nekat, apapun yang terjadi, saya harus bisa nikah sama dia. Sampai saya diusir, dikatain, dihina, tapi saya tetap balik lagi, karena saya pengen tahu gimana keadaan kandungannya gitu, pengen nanya. Berapa bulan, jalan berapa bulannya kan saya nanya, harus tahu kan. Karena saya tekad bulat, mungkin yang kuasa juga berkehendak saya nikah ya. Akhirnya orang tuanya pun spontan suruh saya datang ke rumahnya buat suruh nikahin. Oke, akhirnya kemudian menikah. Ya, setelah menikah, Mas tinggal di mana? Mas, setelah kami menikah ya saya tinggal di rumah orang tuanya dia. Rumah orang tuanya dia. Artinya bagaimana hubungan dengan mertua saat itu? Ya awalnya sih baik-baik aja ya Mas. Nggak ada permasalahan ya, lancar-lancar aja ya. Saya kerja ya, kerja saya kan freelance, apa aja semeraut. Tapi nggak tahu tiba-tiba pada saat itu spontan dia manggil istri saya, terus suruh kumpul di ruangan tamu. Ibu mertua saya itu tiba-tiba ngomong ke saya, Dio, ya Bu, saya bilang, saya udah kecewa sama kamu. Saya udah sangat-sangat kecewa dan saya benci sama kamu, katanya. Harusnya anak saya ini belum punya anak dan dia harusnya nggak seperti ini. Sekarang kamu apa? Kamu begini-begini aja, kamu kerjaannya nggak jelas. Saya nggak minta banyak, saya cuma minta satu. Kamu mulai sekarang tinggalkan anak kamu dan tinggalkan istri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Hei, kamu kemana? Kemari. ada apa Bu? Ibu kayaknya serius banget mau ngomong apa Bu? Mulai hari ini kamu harus cerai dari Winnie. Hah? Bercerai sama Winnie? Hah? Kenapa Bu? Ibu pasti bercanda kan? Iya kan? Win ibu bercanda kan Win? Saya nggak bercanda. Kamu harus ceraikan Winnie dan pergi dari sini. Sayang, Maafin aku, Mas. maaf kenapa sayang? Hah? Pokoknya kalau Mas pergi dari sini, kamu harus ikut Mas sayang. Hah? Enggak, Mas. Aku mau di sini aja ikut Mama. Dengar kan? Sudah pergi. Enggak. Kalau saya pergi, Winnie harus ikut dengan saya, Ma. Saya bilang pergi. Jangan pernah menemui anak saya sebelum kamu kaya. Win, sayang. Ada nggak alasan lain mungkin? Karena saya dengar kabar bahwa Dio sama istrinya beda agama ya, betul ya? Ya, satu itu beda Nah itu agama. waktu itu menikahnya secara apa ya? Nikah siri. Nikah siri maksudnya? Dia ngikut ke agama saya, ke Islam. Jadi pada situ dia ikut Islam. cara Islam menikahnya. Cuma nikah siri karena kan ini anak kan harus disahkan dulu kan, akunya harus nikah sama Setelah itu dia tetap Islam atau beda masih? Atau Islam. dia baik lagi? ya, dia Islam tapi ya cuman mungkin disebut KTP ya Islamnya, tapi untuk menjalani sih enggak. Pak Ustadz,
Ini gimana nih Pak Ustadz? Oke, menikahnya dengan cara Islam, tapi dia membinanya itu dengan artinya bukan dalam kesadaran diri sendiri, masih beda agama nih Pak Ustadz. Iya. Berarti kan kalau kita lihat tadi saat pernikahan itu istrinya sudah ikut memeluk bersama dia apa tidak? Nah, sudah mualaf atau? Iya. Jadi begini Mas Farid, Ya. dalam konteks hukum Islam di Al-Quran itu menjelaskan begini. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikat dalam kaitan di sini. Sehingga mereka yang mau dinikah itu beriman. Lebih baik kamu menikahi misalkan seorang wanita hitam pekat kulitnya misalkan, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada engkau menikah dengan seorang wanita cantik yang memukau kau tapi berbeda agama. Apa maknanya? Ini para pemirsa sekalian harus difahami. Bagi yang memahami tentang pluralitas atau tentang pluralisme, bukan berarti ini sangat sektarian, bukan. Tetapi adalah panduan, sama juga dengan agama yang lain juga seperti itu, ada yang diberikan. Apa maknanya? Islam memberikan pandangan yang sangat luas kalau orang berbeda agama. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Misbah misalkan, atau tafsir Ibnu Katsir, jelaskan panjang lebar. Orang beda rasa saja, mohon maaf, misalkan istri kita suka sarapannya makan roti, kita suka nasi, itu aja bisa menimbulkan percekcokan kok. Ketegangan kalau tidak saling memahami. Orang beda budaya, satunya misalkan suka pagi begini, satunya suka itu berbeda, apalagi dalam menyangkut wilayah agama. Jadi Allah yang Maha Tahu bisa, karena itulah orang diminta supaya Pak, ketika sudah saling seagama, orang bisa saling memahami, itu jauh seperti itu dan banyak kasus yang lainnya. Ya, tapi ketika kasus Dio tadi, perempuannya sudah memeluk, maka dalam pandangan Islam, maka ini sudah tidak ada persoalan, sudah dibenarkan, karena kan sudah seiman masing-masing. Soal misalkan KTP atau tidak KTP itu kan tergantung pada kita, maka itulah pentingnya ketika ada orang yang sudah mualaf, kewajiban kita suaminya atau kewajiban saudaranya muslim yang lain adalah memberikan bimbingan, pembinaan supaya menjadi orang mukmin yang baik. Yang otomatis kalau mukmin yang baik, maka dia akan banyak memberikan manfaat pada yang lainnya. Oke.